Pergantian waktu menyadarkan kita bahwa usia kita itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Jatah hidup masih lama? Allahu a'lam. Tapi kan boleh berharap. Harapan yang indah itu boleh. Umur panjang, banyak berkah, berlimpah. Amin. Rumahnya megah, mobilnya mewah. Amin. Punya hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan mewah. Amin ya Allah. Alora sempat bisikin saya, tidak mengapa punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, mereknya Alfa, uangnya berlipat, istrinya Ibu-ibu tuh yang ngomong ya. yang ngomong ibu-ibu deh. Yang saya maksud bukan itu sebenarnya. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, mereknya Alfa, uang berlipat, istrinya sehat, Sehat. diperintah taat, tak melalaikan sholat, masakannya lezat, senyumnya memikat, servisnya hebat. Amin. Amin Allahumma amin. Tapi waktu terus berputar, tak terasa kita di penghujung tahun ini. Masya Allah. Untung tadi nggak ada yang bilang empatnya bapak-bapak. Sempat bilang, saya akan tanya, emang masih kuat? Lalu senyum aja. Sebab dia pasti nggak punya target gitu ya. 1 sampai ke surga ya Pak Lurah ya. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Ya, karena ini kajiannya cukup panjang, waktu cuma 1 jam, maka mari kita masuk di kajian yang sesungguhnya. Jadi, untuk apa sih kita muhasabah? Seorang Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum mengerjakan sesuatu. Apabila pekerjaannya tersebut bernilai karena Allah, maka lakukanlah, dan apabila sebaliknya, maka tinggalkan. Kita sering kan dengar hadis Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hari ini tanggal berapa, Bu? Berarti berapa hari lagi berakhirnya 2024? Cepat ya. Saya mau kasih syair kalau begitu. 7 hari dalam seminggu. Yang kompak dong cakepnya. 7 hari dalam seminggu. Begitu cepat bergulirnya waktu. 2024 segera berlalu. Ingin bahagia? Mari kita bersatu. Amin. Ingin bahagia, jangan berseteru ya. Masya Allah, bantu saudara. Alhamdulillah menjadi itu puskesmasnya. Insya Allah, amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau ngomongin muhasabah itu memang isyaratnya banyak. Pertama, kesan Al-Quran yang disebutkan pada surat Al-Isra surat 17 ayat 14 ini. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita menyadari itu. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Maknanya lihat diari kehidupan kita. Tidak terasa sudah 62 tahun 29 hari. Kalau umurnya sama dengan Rasulullah, mungkin ini malam terakhirnya. Itu kalau umurnya 63 tahun ya. Pak Lurah berapa sih Pak Lurah? 50. Alhamdulillah, semoga umur panjang berkah, amin. Tapi seperti 45. 5 years younger, 5 tahun lebih muda. Masya Allah. Ini karena orangnya ramah,
senyumnya merekah, pasti ya banyak masyarakat yang suka pada beliau. Alhamdulillah. Calon wali kota 5 tahun. Amin Allahumma amin. Nanti tanggal 11 Januari saya berangkat membersami jamaah, saya doakan Pak. Amin. Emang tugasnya memang membersami jamaah. Siapa tahu di antara jamaah yang pengen umroh bareng saya ya enggak? Lain waktu dan kesempatan. Ada diskonnya enggak? Ada. Stop, bukan promosi, cuma berkabar saja. Alas. Nah, memang muhasabah itu luar biasa, betapa tidak jadi sadar diri kita. Ayatnya tadi dibaca. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat termasuk ayat langka. Betapa tidak, satu ayat 2 kali perintah takwanya, maka sangat ditekankan untuk kita melakukan apa? Introspeksi diri. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Semua ahli tafsir mengatakan ghad itu artinya adalah kiamat. Kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira bekal kita untuk menghadapi kiamat udah cukup atau belum? Itu namanya kita sadar diri. Oleh karena itu momen ini ingin saya gunakan sama-sama kita bermuhasabah. Sebab apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ketentuannya sudah ada. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini kalau kita ditanya mana yang paling memikat? Hidup, mati, musibah, rizki. 2 biasanya, hidup dan rizki. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi, musibah sudah datang silih berganti seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Saya ulangi ya. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi, musibah sudah datang silih berganti seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Tolong ulangi. Hafal Bu? Tapi bisa dirasakan ya, hidup pengennya lama karena targetnya banyak belum tercapai, betul? Tapi lama bermanfaat seperti kata Pak Lurah tadi, Fadilnas anfalhum linnas. Mati? Mati? Jangan dulu, bekal belum cukup. Musibah? Yang ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat. Maka kita berdoa kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya cuma mengingatkan, doa ini jangan lupa dibaca setiap kita usai sholat.
mau sholat fardu, sholat sunnah, jangan lupa. Plus sebelum kita memicingkan mata atau sebelum tidur. Sebab kita tidak tahu, jangan-jangan tidur yang terakhir. Tapi ketika doa itu sudah kita baca, kita sudah melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, ini pengantarnya ini ya. Sekarang kita masuk dengan pesan Rasulullah. Memang muhasabah itu isyarat dan perintah Rasulullah. Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah SAW bersabda, ini dia artinya, orang yang berakal itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal sebagai persiapan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah bahwa dia Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi orang yang bermuhasabah dia akan jadi orang yang cerdas. Cerdas itu berakal, sadar diri, sibuk memperbaiki dirinya, tidak banyak melihat aib orang lain. Kenapa? Karena merasa dirinya belumlah sempurna. Tapi orang yang rapuh, orang yang lemah, dia perturutkan nafsunya, syahwatnya, kemudian dia terlalu berlebihan. Husnudonnya, Allah kan Maha Pengampun, pasti ngampuni dosa saya. Nah ini dia. Suudon tidak boleh, husnudon berlebihan juga jangan. Nah kita akan rinci ini betapa luar biasanya manfaat dari muhasabah. Yang pertama, menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Ukurannya apa? Menjadi pribadi muslim yang lebih baik, ukurannya apa? Ukurannya adalah man kana yaumuhu khairun min amsihi wa huwa rabihun. Jika seorang itu amalannya hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kamithli amsihi wa huwa khasirun. Siapa orangnya yang amalannya hari ini sama dengan kemarin, sebenarnya dia masihlah rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi wa huwa mal'unun. Seorang yang amalannya hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin, dialah orang-orang yang terlaknat atau celaka. Jadi ukurannya baik kalau dia amalannya hari ini lebih baik dibandingkan kemarin. Ayo kita luruskan niat di majelis ilmu ini supaya semakin baik ya. Syairnya begini, karena Allah kita bertemu. Cakepnya dong. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Di Kelurahan Cimonejaya ini majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin. Masya Allah, nikmat di majelis ilmu. Kenapa? Karena ini taman surga. Pulang dari taklim kita insya Allah banyak doa dikabulkan. Amin. Amin. Yang sakit sembuh sakitnya. Amin. Yang pusing lenyap pusingnya. Yang asam urat sembuh asam uratnya. Yang punya hutang insya Allah. Sebab doanya dikabulkan Allah. Yakin malaikat bersama kita mengaminkan doa kita ini. Insya Allah. Yang pengen umroh, Allah kabulkan hajatnya. Oh insya Allah. Murah kok, daftarnya cuma 500.000. 500.000 langsung dapat koper. Oh, subhanallah. Lunasinya kapan? Tinggal dicatat aja kapan. Mau berangkat kapan? Jelang Ramadan atau selesai musim haji ya boleh. Atau bulan Ramadan juga. Baik. Jadi seseorang itu menjadi pribadi muslim yang lebih baik kalau hari ini amalannya lebih baik. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, amalan kita di hari yang telah kita lalui
Lebih banyak baiknya atau kurangnya? Kurangnya. Itu jujur itu. Kalau kita bilang banyak baiknya, kita nggak punya motivasi lagi. Karena kebaikan sudah kita lakukan, jangan dipikirin. Itu ayatnya tadi itu ada tuh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi bagaimana kita tidak ingin baik? Semua kita persembahkan untuk Allah, mengharap keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, membuktikan pentingnya bersyukur. Syukur itu mudah diucapkan. Apa Bu lanjutannya Bu? Syukur itu mudah diucapkan, ikhlas dilakukan. Keren. Benar tuh Bu. Jangan bilang mudah diucapkan berarti amalkan, jangan. Sebab Allah kasih kesempatan kita untuk melanjutkan perjuangan kita, membekali diri. Bagaimana tidak bersyukur dikasih umur sampai hari ini? Coba kita ingat orang-orang kita cinta karena Allah. Mungkin sebagian kerabat kita sendiri, bahkan orang tua kita, ada pasangan hidup suami istrinya, anak keturunannya, orang-orang baik telah mendahului kita. Kalau kita ingat, sedih hati, maka kita bersyukur masih dikasih umur. Jadi Allah apa? Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Berikan kabar gembira, kasih informasi, iklankan, promosikan yang bersyukur, Allah akan tambahin nikmat. Yang kufur, azab Allah teramat berat. Saya mau tes ibu-ibu ini semuanya kompak, nah udah buktiin rasa syukurnya belum nih? Bangun tidurku terus. Nah, yang bilang mandi belum bersyukur. Yang bilang mandi belum bersyukur. Bangun tidurku terus. Lanjutkan. Nah, ini oleh-oleh Bu ya, buat anak-anak yang di rumah ya. Yuk, bangun tidurku terus. Berdoa di kamar mandi. Jangan lama-lama. Sholat tahajud. Janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Itu baru ekspresi syukurnya benar. Sebab sebelum tidur kan sudah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya kan doa itu dulu sebelum tidur, ya kan? Sebelum tidur berdoa, masa bangun tidur nggak berdoa langsung mandi? Nah, bangun tidur baru Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu Bu, kalau kita dendangkan indah itu. Bangun tidurku terus berdoa di kamar mandi, jangan lama-lama. Sholat tahajud 100 kali. Lagi bangun tidur di kamar mandi, jangan lama-lama. Sholat tahajud jangan lupa 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Masya Allah, ini ilmunya, syukurnya benar. Kenapa saya sampaikan? Karena Nabi pun ketika ditanya istrinya Aisyah radhiyallahu anha, apa jawabannya? Syukur itu. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Tak ada dosa bagi dirimu. Tapi sholat malammu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak. Kita juga kadang-kadang kakinya bengkak juga sih. Bengkaknya kenapa Bu? Nah, Nabi jawabannya apa tuh? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ekspresi syukurnya mesti benar. Sekali lagi Bu ya, supaya nggak lupa. Bangun tidurku terus berdoa
Di kamar mandi. Sholat tahajud 100 kali. Nabi kan kasih hadis romantis khusus yang satu ini soal tahajud itu. Luar biasa. Itu ekspresi syukur. Rahimallahu ala rajulin qama minal laili fassalat tsumma istayqadha zawjatahu fa in abat nadhal ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikan air di wajah istrinya. Pernah Bu suami melakukan itu Bu? Ibu jangan lupa ada hadis itu atau Ibu sama kedudukannya. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fa shallat tsumma istaqadat zawjaha fa in aba nadhal ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia bangunkan suami yang untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, percikan air. Sama percikan air di wajah suami. Siap Bu? Udah pernah belum? Mulai malam hari ini Bu. Iya. Serius Bu, ini hadisnya sahih, hadis Ahmad. Kalau suami tidak suka, bilang sama dia, ini Bu, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena hidup untuk ibadah. Orang yang tahajudnya istiqomah, setidaknya 3 doa dikabulkan. Yang minta ampunan dosa diampuni, yang punya persoalan Allah berikan solusi, yang punya hajat permohonan Allah akan kabulkan doanya. Asalkan dilakukan tahajud istiqomah, nggak usah banyak-banyak, sehari sekali aja. Bu, sehari, sepekan, 7 kali. Nggak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat saja. 2 rakaat berikut tambahannya. Alhamdulillah. Ini ringkasnya bersyukur, maka buktikan bahwa kita semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya bersyukur. Mohon maaf, saya mau kasih intermezzo sedikit nih, Bu. Umur berkurang atau bertambah? Kalau bercermin apa yang dilihat? Saya mau nanya bapak-bapak nih. Bentar saya tanya dulu, Pak, istrinya masih cantik nggak? Cantik. Alhamdulillah. Berarti suami yang soleh ini. Saya nanya Bu, Bu masih cantik nggak Bu? Alhamdulillah. Saya tanya sekarang, suaminya masih ganteng nggak? Ini ciri istri solihah ini. Serius? Masya Allah. Padahal ketika bercermin, saya ulangi, padahal ketika bercermin, kulit diraba sudah kendur, tatapan mata sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Itu tandanya usia sudah. Sarapan pagi nikmatnya makan, kadang-kadang lontong, boleh juga jengkol, semur, minumnya tidur, jalan di tempat gelap takut langkah kaki tersungkur, maka jangan dekat-dekat dengan sumur, khawatir nanti. Banyaklah bersyukur supaya hidupmu makmur. Tolong ulangi. Panas. Ini yang pertama, pentingnya bersyukur. Ya, membuktikan pentingnya bersyukur. Selama ini bagaimana tahajud kita? Jangan-jangan kita abaikan. Tahajud itu amalan ahli surga. Itu sebenarnya. Yang ketiga, menguatkan kesabaran dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, sabar itu berapa luasnya sih?
Benar Bu? Tidak terbatas. Luar biasa. Pengen tahu ayatnya enggak? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Setelah dibaca ayat ini, dipraktekin, saya yakin makin sabar. Ada di Quran suratnya surat Az-Zumar. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat di nomor 10. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Maka sabar benar gak ada batasnya. Kita saja membatasi. Bahkan kita katakan, sorry bro, kesabaranku udah habis. Pernah bilang gitu gak? Padahal sabar sepanjang hayat. Dengan asbab sabar itulah kita dinaikkan derajatnya, dapat ampunan, makomnya tinggi. Dan asbab itu pintu kebaikan terbuka luas. Apa pertama Bu? Asbab sabar itu menjadi penghapus dosa. Kan kita banyak dosa, betul? Oleh karena itu penting kita untuk menjaga kesabaran. Ada satu hadis Nabi yang luar biasa. Ingat ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ingat hadis ini. Nabi menyatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu." Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit yang dirasakan, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ada yang sedang sakit yang dirasa Bu? Ingat hadis tadi, kalau kita sabar, dosa kita diampuni, dihapuskan oleh Allah. Kalau gitu saya mau bertanya, pilih sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Bu, sakit dosa diampuni, sehat dosa bertambah, pilih mana? Ini ustaznya siapa sih? Pilihnya gitu ya Bu ya? Biar sehat asal dosa diampuni ya. Maka jaga ibadah kita, karena suatu saat kita pasti mengalami hal tidak menyenangkan. Sakit itu sunatullah, betul nggak? Pasti kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Karena saat sehat kita beribadah, menjaga ketaatan kita kepada Allah, landasannya sabar tadi, sakit pun tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sabar apa Ustaz? Sabar dalam ketaatan, sabar menerima ketentuan Allah, sabar menjauhi maksiat juga, alias STMJ. Apa STMJ Pak? Sabar tunaikan, maksiat jauhkan. Bukan sholat terus maksiat, bukan. Sabar tunaikan, maksiat jauhkan. Begitu. Mudah-mudahan ya nomor ini semakin membuat kita mantap kesabarannya Bu ya. Saya lihat sih wajah-wajah sabar semua di sini. Tapi jujur, sudah lapar belum? Sudah dikasih kode ini Ustadz ini. Ustadz. Oke, nomor yang keempat. Ketika kita muhasabah hingga berlinang air mata, Allah sangat senang hamba yang menyadari akan dosa dan kesalahan. Dalam sebuah hadis 7 golongan, salah satu di antaranya adalah Nabi menyebutkan warajulun dzakara khaliyan fafadat ainahu, seorang yang berzikir di malam sunyi senyap hingga berlinang air matanya, Allah akan berikan naungan perlindungan dari kiamat kelak. Jadi ketika kita berzikir malam sunyi senyap, minta ampun hingga menetes air mata, Allah sangat senang. Pernah nggak Bu?
Habis tahajud, istighfar sampai netes air mata. Ingat dosa-dosa kita gitu kan. Makanya menjaga taubat ini sepanjang hayat. Sebab kalau kita abaikan taubat, khawatir nanti terjadi sesuatu yang mengerikan. Sebagaimana hadis berikut yang akan saya sampaikan ini. Nabi mengatakan, "Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli jannah, tsumma yuhtamu lahu amal bi amalin ahli nar." Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia tidak menjaga taubatnya, kepedean, iseng-iseng bermaksiat. Ketika melakukan dosa, nyawanya dicabut. Apa yang terjadi? Su'ul khotimah. Maka taubat itu sepanjang hayat kita. Ini pesan yang penting. Jangan kepedean merasa amal kita sudah banyak. Namun Nabi memberikan kabar gembira bagi siapapun yang hari ini masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa, rahmat Allah itu luas. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar, summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, dosanya setinggi gunung sedalam lautan. Apa yang dia lakukan? Dia dapat hidayah, bertobat, hijrah. Belum sampai tempat hijrahnya dia capai, maut sudah merenggutnya, meninggal dia dengan gelar husnul khotimah. Padahal sebelumnya amal buruknya begitu banyak. Pelajaran apa buat kita? Jangan gampang memvonis orang. Sekalipun hari ini dia masih bermaksiat. Kita yang sudah taat di atas sunnah, jaga saja amalan kita, jaga saja tobat kita. Ini yang penting. Sebab ada ruang siapapun, selagi masih ada kesempatan kembali pada Allah, Allah beri itu jalan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Saya mau kasih ayat-ayat Allah berikut ini Bu ya, supaya kita menjaga taubat, tidak membenci, memponis siapapun yang masih bermaksiat. Kita punya ruang melakukan kebaikan. Pertama, firman Allah SWT, ayat ini gampang diingat. Saya yakin setelah ini gak akan lupa lagi, karena kita hafal tuh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai atau mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Pertanyaannya, itu Quran surat apa, ayat yang keberapa? Yang tahu 7 tangan, saya kasih hadiah. Apa Bu? Umroh diskon 2 juta. Ramadan berangkat 12 hari cukup 34 juta setengah saja. 12 hari pakainya Garuda. Wih, mantap. Harga asli 37. Bintang 4. Pikir ya Bu ya. Tapi tetap berlaku walaupun nggak tahu sih. Konteks saja nomor Ustaz ada ini ya. Bu, surat apa tuh Bu? Setelah ini nggak boleh lupa ya, karena gampang diingat. Surat 2 ayat 222. Tuh, gampang kan? Surat 2 ayatnya 222. Gampang kan? Ini yang pertama. Dua semua. Luar biasa ya, Masya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Alas. Yang kedua, surat cinta Allah bagi yang ingin bertobat. Allah sayang banget tuh, dihapuskan semua dosa. Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 70. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Illa man taba
Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang tidak punya dosa? Allah sayang tuh, dihapuskan dosanya yang setinggi gunung yang sedalam lautan. Asal taubatan. Ayat terakhir yang ketiga, Allah sayang, luas banget kesempatan bagi siapapun walaupun sudah berbuat zalim yang banyak kezalimannya. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat di nomor 53. Quran surat 39 Az-Zumar ayat di nomor 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau nggak tobat juga, kata Bang Haji, terganggu. RW lama punya syair tentang hal ini. Pak Haji Sukarman Sebawi, beliau membisikkan sebuah syair kepada saya. Tolong ikuti saya. Hidup di dunia sangatlah singkat. Ulangi. Hidup di dunia sangatlah singkat. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga siapa yang bilang kiamat? Emang tahu kiamat kapan? Yang bilang kiamat siapa tadi? Tunjuk. Yo, ketawa nih ya. Hidup di dunia sangatlah singkat. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Bertobat. Jangan tunggu hingga sekarat. Jangan tunggu hingga sekarat. Sekarat dulu baru kiamat. Emang tahu kiamat kapan? Betul? Tahu? Sekarat kita kapan? Nggak tahu kan? Ya Allah, semoga umur kita ini diberkahi Allah. Amin ya Allah. Umur panjang, banyak amal kebaikan. Amin Allahumma amin. Nomor terakhir yang kelima, mengharap hidup lebih bahagia. Bu, sudah bahagia belum sih? Alhamdulillah, luar biasa. Tapi pengen lebih bahagia kan? Iya. Sebab bahagia bukan cuma di dunia. Ayatnya mana tuh? Semua hafal kan? Doa sapu jagat tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, karena kita sedang muhasabah, sikap bahagia itu menerima ketentuan Allah. Pilih mana Bu? Banyak tidak berkah, sedikit tapi cukup. Banyak tidak berkah, sedikit tapi cukup. Pilih mana? Banyak berkah katanya Pak Ji. Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa ini. Maunya begitu ya. Dari mana kita awalinya? Dari hati supaya lebih bahagia. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau punya jiwa yang qanaah, maka kedudukanmu sama dengan sang raja. Bahagianya raja di mana, Bu? Di hati juga kan? Maka miliki jiwa yang qanaah. 3 hal saja kalau sudah kita miliki sudah bahagia itu. 1, aman, tentram diri,
keluarga, lingkungan. Ini nomor yang pertama. Kalau sudah merasa aman tuh nikmat. Yang kedua, Allah beri kesehatan, sehat, alhamdulillah. Yang ketiga, ada makanan setiap hari. Itu sudah bahagia, Bu. Tambahannya boleh kita mohon pada Allah. Yang tadi sudah saya sebut tadi, nggak saya ulang lagi ya. Masih ingat nggak, Bu? Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi bertambah, semua indah, berkah. Rumahnya bertingkat, mobilnya, mereknya, uangnya, istrinya, masih 4 juga, sehat. Istrinya sehat. Masya Allah. Kayaknya siap diempatin nih. Mau diempatin aja. Allah kali. Nah, kita bermohon pada Allah nih. Ikhlas katanya. Masya Allah. Bu, kira-kira 2025 negeri Indonesia lebih berjaya atau bagaimana? Berjaya. Lebih berkah, lebih berjaya, ya kan? Amin, amin. Di antara syaratnya bebaskan judi online. Itu di antaranya. Sebab banyak petaka yang terjadi akibat judi online. Banyak curhatan para istri asbab karena apa? Suaminya terlibat judi online. Semoga suami, ibu, anak-anak semuanya terhindar dari judi online. Itu mengerikan, terus. Menang gak berkah, kalah mah udah pasti. Menang gak berkah, tambah dosa. Kalah mah udah pasti. Jadi apa untungnya? Nah, supaya kita bahagia di antaranya ibu sekalian, maka kita bersemangatlah untuk menjaga sunnah. Apa, Bu? Menjaga sunnah itu. Apa yang mesti kita jaga, kita perhatikan dalam rangka muhasabah? Pertama, yang wajib yang kita lakukan itu nggak cukup. 17 rakaat salat fardu kita cukup nggak? Nggak cukup. Sebab kadang-kadang lalai, kejar setoran, tergesa-gesa, lupa rakaat. Betul nggak? Nah, gunanya sunnah apa? Menambal itu. Salat fardu cuma 17 rakaat, tapi salat sunnah kita sekian banyak. Makanya Masya Allah, itu sebagai penambal. Nah, kalau kita bicara sunnah ibu-ibu sekalian, jangan ngejar pahala, tapi ngejar cintanya Allah. Sebab ada dalilnya, hadis kursi riwayat Al-Bukhari. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Jadi sunnah itu bukan lagi sekedar ngejar pahala, bukan, tapi agar dicintai Allah. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kalau sunnah gak berdosa, gak ada spiritnya. Itu yang paling penting. Semoga kebiasaan sunnah kita itu terbawa sampai akhir hayat. Udah biasa berzikir, wafat nanti sedang berzikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Amin. Biasa tahajud, wafat ketika sedang tahajud. Biasa baca Al-Quran, wafat ketika baca Al-Quran. Amin. Biasa sedekah, wafat setelah dia keluarkan sedekah. Masya Allah. Ini penting betul. Ini mumpung Ramadan tersisa berapa hari lagi Bapak Ibu? 75 hari ya. 75 hari lagi. Karena 1 Maret 1 Ramadan itu. Nah, Iya. 1 Maret sama dengan 1 Ramadan. Kalau saya tanya ibu-ibu, kira-kira bukti cinta kita kepada Allah dengan amalan sunnah jelang Ramadan bisa khatam nggak sekali? Insyaallah. Amin Allahumma. Nggak usah banyak-banyak, Bu. Asal habis sholat 2 lembar aja, pasti khatam. Habis sholat 2 lembar aja. Enggak banyak kan? Bayangin itu yang orang mengatakan one day one juice. One day one juice kan 30 hari.
Ini 2,5 bulan, nggak nyampe setengah juz. Karena kalau setengah juz 2 bulan. Setengah juz kurang. Siap khatam? Nah, ini penting ini. Ini amalan yang luar biasa, nanti Ramadan sekali lagi khatam. Masya Allah. Kenapa? Karena itu yang jadi sahabat kita sejatinya di akhirat nanti. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Saya ingin lihat ini pecinta Quran semua enggak ini? Ayo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Mas ya. Jadi semoga doa dengan Al-Quran pasti banyak kita lihat di Al-Quran semua di sini. Kan ini beberapa waktu yang kita tidak tahu kapan itu wabah akan terjadi. Mendoakan doa banyak, saya tidak ukilkan. Tapi kapan-kapan kalau kita ketemu nanti ada tema khusus Allah insya Allah yang suka baca Al-Quran. Insya Allah fisiknya, rumah tangganya Allah akan jaga. Yuk lihat. Saya kalau banyak dari sahabat Anas al-Anhu Nabi SAW tapi kan kita ingat oh iya Al-Quran penuh berkah. Ayo jadi pas lagi Isnin salam Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal husuli wal judani wa min sayyi'il asqam. Total berapa? 23. Allah Akbar ya. Ini kan nggak berasa. A'udzubika minal barasi wal jununi wal judani wa min sayyi'il asqam. Ya Allah mudah ya kan. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari penyakit belah, gila, lepra, dan dari segala penyakit buruk lainnya. Allah akan jaga kita, keluarga kita, insya Allah juga negeri kita dari perkara-perkara buruk yang tidak kita inginkan. Ini diantara doa yang jarang dibaca. Betul atau benar? Setelah ini banyak dibaca. Tentu kita bermohon dengan doa Al-Quran juga ya. Al-Baqarah 286, Surat Ali Imran ayatnya nomor 8. Kapan-kapan kita ketemu temanya khusus samudera doa. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan dengan asbab kita kaji muhasabah hari ini, harapannya apa? Semoga dengan wasilah muhasabah dapat meningkatkan motivasi kita untuk semakin memperbaiki diri ya, dan agar kita jadi pribadi yang bertakwa. Harapannya apa? Allah memberkahi negeri kita Indonesia. Amin ya Rabbal